Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, pasti akan merasakan mati. Dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Nah, ayat ini menegaskan luar biasa sekali. Bahwa kematian adalah sesuatu yang niscaya. Siapapun kita, seberapapun tingginya pangkat dan jabatan kita, berapapun banyaknya harta yang kita miliki, pada akhirnya pasti kita tinggalkan. Kenapa sebab? Karena pada akhirnya kita akan mati. Tak akan kita miliki selama-lamanya. Nah, persoalannya, kata Allah, kami akan memberikan kepadamu ujian. Ujiannya apa? Kebaikan dan keburukan. Kesenangan yang kita dapatkan, tingginya pangkat dan jabatan yang kita raih, banyaknya harta yang kita miliki, luar biasa kehormatan yang kita sandang, seandainya itu kebaikan, itu ujian. Atau sebaliknya, di mata orang kita ini hina, dalam pandangan orang kita ini rendah, kita tidak dihormati. Itu juga ujian. Kalau itu kesenangan, kebahagiaan, pangkat, dan jabatan, serta harta benda tadi, pandai tak kita bersyukur? Karena tadi ujian. Atau sebaliknya, kehinaan, direndahkan. Karena itu ujian, mampukah kita sabar? Kalau kesenangan yang ujian tadi kita pandai bersyukur, kehinaan, rendahnya derajat itu tadi ujian, kita pandai untuk sabar, maka tinggilah kita dalam mata pandang Allah. Karena itu ujian. Kalau berhasil kita, kalau sukses kita dalam ujian Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Maka Allah akan membalas kita dengan kebaikan di akhirat nanti. Karena itu ujian. Lihat ujung ayat tadi. Di akhir Allah katakan, wa ilaina turja'un. Kepada kami, kata Allah, kalian akan dikembalikan. Nah, nanti syukur kalian kami periksa. Begitu dapat kenikmatan, kesenangan, kalian syukur, kami balas dengan kebaikan. Begitu kami berikan kehinaan, lalu kalian sabar, kami balas juga. Nah, disitulah. Kematian sesuatu yang niscaya. Dia pasti datang. Tak bisa dihindari. Kalau sampai saatnya datang, dia pasti datang. Kemana kita mau menghindar? Tak ada. Kata Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 16, Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatl wa idzal la tumatta'una illa qalila. Katakanlah bahwa sesungguhnya sekali-kali tidaklah berguna kalau kau ingin menghindar dari kematian atau pembunuhan. Tak berguna. Karena kau tak bisa menghindar dari kematian. Jikalaupun engkau mampu menghindari dari kematian, engkau pun tidak akan mengecap kesenangan kecuali hanya sebentar saja. Karena pada akhirnya pun akan mati juga. Berbicara tentang kematian ini, ada sebuah hikayat yang sangat luar biasa untuk kita jadikan iktibar, kita jadikan pelajaran hidup yang luar biasa. Sahabat Rasulullah yang mulia, Dzun-Nurain, Utsman ibnu Affan, bergelar Dzun-Nurain karena menikahi dua orang putri Rasulullah. Suatu hari begini, beliau sedang duduk-duduk, tiba-tiba lewatlah serombongan orang menggotong jenazah ke pekuburan, untuk dibawa ke pekuburan. Melihat jenazah yang digotong ini, tiba-tiba beliau menggigil ketakutan, lalu beliau menangis terseduh-seduh, setelah itu pingsan.
Seakan-akan beliau itu sendirilah jenazahnya. Seakan-akan beliau itulah yang mati itu. Melihat itu, para sahabat beliau menggotong beliau, membawa pulang ke rumah beliau. Setelah beliau sadar, setelah beliau siuman, ditanya, "Wahai Tuan, ada apa dengan Tuan? Kenapa Tuan tiba-tiba pingsan?" Apa jawaban sahabat Nabi, menantu Nabi yang mulia ini? Kata beliau, "Aku pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, Al-qabru awwalu manazilal akhirah. Fa idza najal abdu fihi aflaha wa sa'idah. Wa idza khasira akhiratahu kullaha." Kuburan adalah tempat pertama dari akhirat. Kalau seorang hamba bisa selamat di alam kubur, maka niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan untuk selama-lamanya. Tapi kalau dia celaka di dalam kubur, kalau dia tidak selamat ketika menjalani alam kubur, alam barzakh, niscaya dia akan mendapatkan kecelakaan, rugilah akhiratnya untuk keseluruhannya. Mari kita mempersiapkan diri. Hati-hati betul menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, yang hanya sesaat saja. Karena kematian bisa saja datang sewaktu-waktu tanpa kita sadari, ia telah mengintai kita. Berhati-hatilah menjalani kehidupan di dunia ini. Tanamkanlah kesadaran bahwa sampai saatnya kita pasti mati dan semuanya akan kita tinggalkan, dan semuanya yang pernah kita rasakan ini, kebahagiaan ataupun kesengsaraan, kesusahan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah kita bersyukur atau kita bersabar? Wallahu a'lam bishawab.